Halo semuanya, kembali lagi sama aku Indri. Jadi di video kali ini aku masih akan membahas UDU 16, tapi khususnya untuk bagaimana cara menginstal ekstra modul di UDU 16 versi lokal. Jadi pertama-tama kita bakal ngebuka localhost 869 yaitu untuk localhost UDU. Nah setelah dibuka, kalian bisa pergi ke halaman apps akan tampil tampilan seperti ini. Jadi di halaman apps nanti akan ada tampil beberapa modul yang telah disediakan oleh Udo, tapi untuk kali ini kita bakal nge-ekstrak modul tambahan untuk buat kinerja Udo nantinya. Nah, yang pertama kita bakal nge-install modul Udo Accounting. Untuk Udo Accounting sendiri ada dua modul yang harus kita activate dulu, yaitu modul purchase dan juga invoicing. Jadi yang pertama-tama untuk purchase-nya tinggal kita activate aja. Tinggal diklik button activate-nya, terus kita tunggu. Sini lagi loading. Ini emang waktu itu agak cukup lama, jadi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Ini bisa dilihat di bagian atasnya, udunya masih loading ya. Jadi bukannya nggak berhasil, tapi emang masih diproses sama udunya. Kita tunggu lagi aja. Oke, nanti dia akan ke restart sendiri. Jadi ke halaman Discuss, kita coba cek lagi di halaman Apps. Apakah sudah terinstall atau belum modul purchase-nya. Nah, bisa dilihat sudah install, berarti sudah terinstall. Lalu lakukan hal yang sama dengan modul inventory, tinggal diklik activate lagi, lalu sama kita akan nunggu. Dan juga masih loading, bisa lihat di bagian atasnya masih proses ujungnya. Oke, kita coba cek lagi di halaman, di bagian apps-nya, masih dengan cara yang sama. Sudah terlihat ya, sudah juga modul install, purchase, invoicing, sama inventory-nya. Sudah ada label installnya, berarti sudah aman. Lalu kita nge-install extra modulnya. Untuk kali ini kita bakal nge-install extra modul Udo 16 Accounting by Udo Meets. Karena kita pakai Udo 16, jadi yang di-install download for version 16. Lalu di bagian atas kanan bisa terlihat itu sudah sedang mendownload, jadi kita tunggu aja. Teman-teman juga bisa mengakses linknya di apps.udu.com/apps/modul/16.0/orm_account_account. Nanti linknya bakal aku taruh di description box ini ya. Nah ini udah ke download, kita tinggal klik, terus akan tampil beberapa modul yang udah ke download tadi. Ini tinggal di select all aja, terus kita copy, lalu kita buka folder UDU 16-nya di bagian UDU 16 itu kita cari uh, di bagian server. Nah, di bagian server, terus kita masuk ke dalam folder UDU lagi, baru ke dalam folder add-ons-nya. Nah, di sini tinggal di paste, lalu ini kita continue aja. Oke, bisa terlihat di bagian bawahnya udah ke paste semua ya modulnya. Nah, setelah itu kita bisa ke bagian settings, bagian services, sorry, bagian services, lalu kita cari UDU 16-nya, karena kita akan melakukan restart ulang. Karena kan kita tambahin beberapa modul tambahan di bagian foldernya. Jadi harus di restart ulang biar UDU-nya tuh ngebaca kalau ada modul tambahan. Tinggal diklik aja UDU 16, terus bisa diklik kanan, klik restart.
Terus kita tunggu aja udunya nge-restart. Nah, itu berarti tandanya udah selesai di restart. Kita coba kembali ke localhost-nya. Terus kita refresh ulang. Kita jangan lupa kalau kita mau nambahin modul itu kita harus ke developer mode-nya, jadi tambahin harus deactivate dulu, maksudnya ke bagian settings kayak tadi. Terus kita buka lagi bagian apps-nya. Nah, ini ada beda, kita tinggal klik update apps nih. Tinggal diklik update, nanti harusnya akan muncul si extra modulnya tersebut. Nah, di bagian sini kan belum muncul ya, jadi kita coba refresh ulang si localhost 69-nya, nah ini baru muncul. Nanti tinggal diklik activate aja, sama caranya kayak mengaktifasi modul standar dulu. Jadi tinggal klik activate, terus kita tunggu lagi. Ini masih loading di atasnya, bisa dilihat. Oke, ini udah ke restart. Coba kita cek lagi di bagian apps-nya. Apakah sudah berhasil terinstall atau belum? Ya, sudah terlihat kalau udah 16 counting sudah berhasil terinstall ya. Coba kita kembalikan ke mode yang bukan developer mode. Kita deactivate, caranya sama. Terus kita ke bagian apps-nya. Nah, di bagian apps-nya udah terlihat kalau dia udah keinstall. Untuk menginstal modul ini, kita bisa klik accounting. Udah terlihat kalau udah 16 accounting-nya sudah terinstall ya. Nah, untuk modulnya kita bisa klik dari bagian accounting langsung dan akan muncul graf seperti ini. Ini berarti modul 16 accounting-nya sudah bisa install. Lalu selanjutnya kita bakal install extra modul Open HRMS Employee Appraisal. Nah, ini kita download dulu. Sama caranya kita download yang version 16 karena kita udah 16. Linknya juga bisa lihat di bagian atas. Lalu tinggal kita melakukan hal yang sama, kita buka sedownloadnya. Terus kita bisa ngelakuin kita bisa nge-extract langsung nih. Jadi aku coba cara lain, yaitu kita coba dengan extract all ke eh, folder yang sama ya, bagian folder server, udo lalu advanced. Terus kita continue aja di sini. Nanti dia akan bertambah sendiri ya. Ini terlihat dari tambahan modul OHRMS-nya. Terus selanjutnya kita buka services lagi. Dengan cara yang sama lagi, kita restart udo 16-nya. Terus kita tunggu. Ya, setelah di restart, kita coba di bagian udo 16-nya. Kita update apps list aja langsung. Terus kita update. Harusnya sudah muncul open HRMS-nya. Nah, kalau tadi kan kita cari udah 16 accounting karena udah langsung muncul. Coba kita pakai filter, yaitu pakai modul ekstra. Jadi ini berarti yang modul ekstranya aja. Coba kita cari ke bagian bawah. Ada apa enggak? Nah, ini kayaknya belum muncul. Coba kita tambahin appraisalnya. Nah, ini bisa kita langsung muncul, terus kita activate aja. Kita coba cek di bagian apps-nya apakah berhasil terinstall atau tidak. Dengan cara yang sama kita bisa coba lihat ya. Coba cari modulnya karena dia nggak langsung muncul kayak yang accounting. Kalau accounting kan langsung muncul dari bagian atas. Nah, karena ini dia langsung muncul, kita bisa pakai filter lagi kayak cara yang tadi, dicentang ekstranya, terus kita ketik nama modul. Terus dia berhasil terinstall. Nah, itu untuk open HRMS. Oh ya, di sini kita coba dulu untuk yang non-developer mode-nya, apakah sudah bisa atau belum. Ya, terus tinggal ke bagian apps, lalu cari lagi modul yang tadi udah kita ingat dengan cara yang sama. Ya, itu udah terdownload ya. Oke, berarti untuk dua extra modul yaitu accounting dan juga Open HRMS Employee
Playstore sudah berhasil, lalu kita masuk ke download SKModul yang ketiga, yaitu HRMS Core. Ini cara downloadnya sama, terus kita tunggu aja, tunggu untuk proses downloadnya. Untuk linknya nanti juga akan aku sertakan ya di bagian description box. Jadi teman-teman bisa cek di sana aja untuk link download 3 modul ekstra. Kita tunggu masih proses download. Oke, ini sudah bisa terdownload. Kita ekstrak lagi, ekstrak all ke folder yang sama. Dipastikan ya di bagian udu terus add-ons. Jadi bukan folder add-ons yang ada di dalam folder server, tapi di dalam folder server kita masuk ke folder udu dulu, baru kita masuk ke folder add-ons. Nah, di sini di bagian ekstraknya kita continue aja semuanya. Ini cukup memakan waktu karena cukup banyak items juga yang diekstrak. Jadi kita tunggu aja, nggak apa-apa. Oke, di sini bisa terlihat kalau udah tambah ya modulnya. Yang di bagian atas itu udah nambah modulnya. Jadi kita bisa langsung melakukan cara yang sama dengan cara merestart services. Cari udu 16 lagi. Terus di klik kanan atau bisa pencet restart dari sini. Terus kita tunggu udunya sampai nge-restart ulang. Lalu eh, kita kembali lagi ke udu localhost-nya, udu lokal kita. Lalu kita refresh ulang. Setelah kita refresh ulang, kita cari nih apakah eh, sebenarnya kita ganti ke developer mode dulu, jangan lupa. Karena kita mau update modulnya, jadi harus kembali ke developer mode ya. Nah, setelah kembali ke developer mode, kita buka bagian apps-nya lagi, lalu kita cari modulnya. Jangan lupa di-update app list-nya dulu. Terus setelah di-update apps list-nya, kita bisa cari modul apa yang tadi udah kita download. Kalau untuk saat ini kan berarti si Open HRMS Core-nya ya. Jadi kita bisa cari nih, ada apa enggak modulnya. Nah, karena sini belum ada, jadi aku coba refresh ulang. Nah, ini baru muncul kan ya, Open HRMS Core-nya. Atau bisa juga pakai filters kayak tadi yang ekstra, terus kita cari eh, modulnya di sini. Tapi entah kenapa kadang-kadang nggak keluar juga nih kalau kita cari kayak kita filter ekstranya. Jadi bisa kalau mau pakai filter ekstra, kita tambahin nama modulnya sekalian. Jadi biar langsung bisa cari. Mas kita activate. Nah, ini jadi error. Jadi karena Python library not install pandas. Nah, setelah ini berarti ini mengindikasikan adanya error di bagian udunya belum bisa nge-import Panda. Nah, ini saya coba lagi caranya dengan membuka command prompt program files Python ini untuk command prompt yang admin ya, yang administrator. Terus kita buka, kita masukkan kita pindah ke file Python-nya, terus diklik tadi udo environment-nya, terus di sini kita upgrade Panda lebih tepatnya. Jadi pakai Python min-m pip install upgrade pandas. Nah, nanti akan ke upgrade sendiri dan ini sudah berhasil. Jadi, kita coba lagi. Kita di bagian services, di bagian environment-nya, environment lokal laptopnya, kita tambahin environment variables. Di patch-nya kita edit. Lalu kita tambahin ini kan ada program Python yang itu ditambahin, terus setelah ditambahin coba kita move di bagian atas, jadi biar terbaca sama laptop kita. Lalu kita klik OK, lalu kita klik OK lagi dan OK lagi. Nah, setelah ini sudah semua, jadi kita lakukan restart pada udu 16-nya. Kita tunggu dulu di servernya untuk restart. Lalu setelah itu kita lakukan refresh ulang di bagian udu lokalnya.
Oke, bisa terbuka. Kita kembali ke bagian apps-nya. Ya, lalu setelah ke bagian apps, kita cari modul tadi dan kita coba, kita update apps list-nya dulu, jangan lupa. Untuk update, lalu coba kita activate ya. Ya, ini setelah diaktifkan ternyata masih ada error, tapi errornya beda, bukan import Pandas, yang berarti import Pandasnya tidak berhasil. Nah, untuk error ini sudah saya coba mencari cara di internet dan dengan cara-cara lainnya, tapi saya masih belum berhasil untuk menangani error ini. Jadi mungkin teman-teman yang mengalami error yang sama dan sudah berhasil bisa tulis di kolom komentar biar aku bisa eh, menangani error ini dan bisa nge-install si modul OpenHRMS Core dengan oke, sekian video dari saya. Kalau yang mohon maaf, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.